teman-teman di kelas Sibling Rivalry. Nah, mungkin beberapa dari kita yang mengikuti kelas ini sudah memiliki anak kedua atau ketiga, atau beberapa masih merencanakan, atau mungkin bahkan anak kedua atau ketiganya sudah berusia cukup besar. Semoga melalui kelas ini teman-teman akan terbantu untuk lebih bisa memahami anak-anak dan bisa memberikan perlakuan yang tepat ke mereka untuk menghindari terjadinya sibling rivalry. Nah, saya memiliki beberapa pernyataan nih, teman-teman nanti boleh menjawab dalam hati gitu ya, apakah ini mitos atau fakta. Mungkin kita sudah sering kali dengar ya, oh kalau anak sulung itu cenderung dominan, cenderung bosi, cenderung keras kepala, atau susah menerima masukan. Kira-kira itu mitos atau fakta? Atau misalnya anak bungsu, wah anak bungsu tuh manja, suka semaunya sendiri, atau gampang menyerah. Nah, itu kira-kira mitos atau fakta ya? Atau misalnya anak tengah itu cenderung mengalah, cenderung kurang percaya diri, atau malah memberontak. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta? Untuk menjawab ini semua, ada satu pakar, beliau namanya Alfred Adler yang menyampaikan tentang ternyata ada hubungannya loh, ada korelasinya antara urutan kelahiran seseorang terhadap pembentukan kepribadiannya. Nah, ini tapi bukan harga mati ya, teman-teman. Tetap bergantung kepada pola asuh yang diterima oleh masing-masing anak semasa dia kecil atau semasa dia remaja. Kira-kira prosesnya seperti ini. Yang pertama, anak-anak ini menerima perlakuan ya yang diberikan oleh orang tuanya. Perlakuannya seperti apa? Misalnya untuk anak sulung, perlakuannya kamu harus ngalah dong sama adikmu, dia kan lebih kecil, atau kamu bantuin dong Kak adikmu, kan kamu lebih besar, lebih bisa gitu ya. Nah, perlakuan-perlakuan ini bila terjadi secara berpola terus-menerus diterima oleh anak-anak, ada kemungkinan akan membuat mereka memiliki keyakinan tertentu. Misalnya keyakinannya, oh harus aku yang menjadi pahlawan di rumah ini. Oh harus aku ternyata yang mengesampingkan kepentinganku misalnya. Itu untuk anak sulung misalnya ya. Sehingga lambat laun akan membentuk karakter tertentu pada dirinya. Misalnya karakternya adalah, jadinya bosi, pengennya ngatur karena dari kecil selalu diminta untuk bertanggung jawab terhadap apapun. Atau jadinya, dominan gitu ya. Nah, atau jadinya sulit diberi masukan misalnya yang sulung tadi ya, karena terbiasa dianggap tahu, terbiasa dianggap yang paling tahu. Nah, seperti ini juga berlaku di anak tengah, anak bungsu, atau anak tunggal. Tapi sekali lagi ini bukan rumus mati atau harga mati karena kembali lagi siapa tahu anak sulung ini tidak menerima perlakuan seperti itu dari orang tuanya. Tidak pernah diminta untuk selalu mengalah, tidak pernah dianggap paling tahu, yang harus membantu sehingga mungkin mereka juga tidak terbentuk karakter yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini perlu sekali kita pahami ya supaya kita berhati-hati dalam memberikan perlakuan ke anak-anak. Nah, yang tadi kita sampaikan, saya sampaikan bahwa ada keyakinan yang terbentuk. Untuk membuat teman-teman lebih mudah membayangkannya, saya mengambil satu teori, satu gambar yaitu iceberg ya, fenomena gunung es. Nah, kita perlu pahami mau itu anak sulung, tengah, bungsu, tunggal gitu ya. Mereka punya kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasarnya ini apa sih? Kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dianggap penting, dianggap mampu gitu ya. Nah, kebutuhan mendasar inilah yang perlu kita penuhi di masing-masing anak. Ya, misalnya, anak sulung gitu ya, kakak gitu. Kakak punya kebutuhan ini. Nah, bisa jadi ketika kelahiran adik, dia jadi merasa, "Apakah kebutuhanku masih akan terpenuhi ya? Apakah aku masih akan sesering itu dipeluk ibu? Apakah special time yang aku dapatkan masih sebanyak dulu ya? Apakah kelahiran adik bayi ini akan membuat kebutuhanku ini terbagi atau berkurang?" Gitu ya. Sehingga memungkinkan mereka membentuk yang namanya
keyakinan atau belief behind behavior. Nah, belief ini kadang benar, kadang tidak gitu ya. Belief-nya misalnya, "Oh, sepertinya aku itu hanya merasa dicintai oleh ibu atau aku hanya merasa ibu tetap sama cintanya ke aku kalau ibu selalu ada di saat aku butuh, kalau ibu selalu bisa menemani aku bermain," misalnya. Nah, itu tentu keyakinan yang salah ya, karena, pada saat kita tidak sempat bermain pun sebetulnya cinta kita tidak berkurang ke Kakak, ya kan? Nah, keyakinan yang salah ini bisa menjadi membentuk perilaku mereka. Misalnya apa perilakunya, pada saat ibu menyusui adik, dia lempar-lempar mainan, dia tarik-tarik kaki adik gitu ya. Nah, apakah perilaku ini menunjukkan dia tidak sayang adik? Tidak. Apakah perilaku ini menunjukkan dia nakal, terus, kekanak-kanakan, sulit diatur? Tidak gitu ya. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu ke kita. Dia ingin menyampaikan bahwa, "Ibu, aku ragu loh apakah aku masih dicintai sama seperti dulu," gitu ya. Nah, nanti tipsnya bagaimana nih untuk membuat kebutuhan anak ini tetap terpenuhi, kita bicarakan selanjutnya. Oke, jadi kita kuncinya adalah memenuhi dulu tadi kebutuhan mendasarnya, mereka merasa dicintai. Nah, itu menurut saya modal utama untuk kita bisa menghindari sibling rivalry dalam keluarga. Nah, sibling rivalry ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini merujuk pada, anak merasa iri, cemburu, merasa kompetitif ya, tapi yang negatif ya, rasa kompetisinya yang negatif, yang terjadi antar saudara dalam satu keluarga. Jadi, sibling rivalry ini bukan berarti kalau anak misalnya adiknya sedang tidur, lalu kakaknya lompat-lompat di kasur gitu ya, atau kakaknya nangis kalau adiknya dibelikan, makanan, kakaknya enggak. Nah ini, belum tentu wujud dari sibling rivalry gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan diskusikan ya teman-teman, sebetulnya apa saja ya penyebab terjadinya sibling rivalry. Nah ini ada beberapa kemungkinan penyebab ya. Yang pertama adalah struktur keluarga yang tidak jelas atau tidak konsisten. Maksudnya gimana nih ya struktur keluarga? Nah, struktur keluarga itu terdiri dari aturan yang ditetapkan dalam keluarga ya. Aturan mandi, aturan makan, aturan bermain, aturan screen time misalnya. Dan, rutinitas yang ditetapkan dalam keluarga. Biasanya dari bangun pagi, apa yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga sampai dengan sebelum tidur malam gitu ya. Serta harapan dan konsekuensi. Harapan, orang tua ke kakak apa? Harapan orang tua ke adik apa? Harapannya misalnya mainan selalu dibereskan, makan habis misalnya gitu ya, bermain dengan lembut misalnya. Dan konsekuensi yang diberikan dari setiap tindakan gitu ya. Misalnya, oh, kalau makannya belum habis konsekuensinya, jadi belum boleh memakan snack yang manis misalnya gitu ya. Nah, maka kalau aturan, rutinitas, harapan, dan konsekuensi ini tidak jelas atau tidak konsisten, anak itu jadi cemas, jadi bingung. Nanti akan saya berikan contoh ya. Dan memicu pelanggaran anak terhadap aturan. Karena kok ganti-ganti sih, kadang boleh, kadang nggak boleh gitu ya. Dan ini bisa memicu terjadinya pertengkaran antar saudara gitu. Contoh nih ya, saya pakai misalnya kakaknya usia 4 tahun, adiknya usia 2,5 tahun ya. Lalu ayah selalu meminta kakak untuk selalu mandi sebelum sarapan. Harus mandi sebelum sarapan gitu ya, itu aturan yang ditetapkan, rutinitas yang ditetapkan. Tetapi adik yang usianya 2,5 tahun ini, kalau disuruh mandi dia merengek, dia menangis gitu ya. Lalu ayah ini nggak tahan gitu, aduh berisik deh kalau adik nangis. Akhirnya adik diperbolehkan untuk langsung sarapan, nggak mandi dulu. Nah, jadi aturan yang ditetapkan ayah ini goyang, nggak konsisten, hanya karena adik merengek gitu ya. Nah, ini bisa membuat kakak jadi bingung. Wah, jadi bagaimana sih aturan yang berlaku ya? Atau bisa membuat kakak menjadi iri dengan adik gitu ya. Jadi kalau adik boleh, kalau aku nggak boleh gitu ya.
Nah, ini kita harus garis bawahi ya, akan berbeda kasusnya kalau adiknya masih bayi atau memiliki kondisi khusus ya. Misalnya adik masih, bayi dan memang jadwal makannya berbeda dengan Kakak. Nah, itu perlu kita sampaikan di awal ke Kakak, gitu ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Ya harus konsisten. Kalau memang dari awal kesepakatannya adalah mereka berdua harus mandi sebelum sarapan, ya ayah tidak boleh memberikan, pengecualian ke adik gitu ya, kecuali kondisinya khusus. Yang kedua, penyebab terjadinya sibling rivalry adalah anak-anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, monkey see, monkey do gitu ya. Nah, ini, pasti kita semua sudah mengetahui ya teman-teman kalau anak adalah penyerap dan peniru ulung. Jadi, otak mereka itu menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa. Dan ini mudah sekali untuk mereka tirukan dalam perilaku mereka. Jadi kita coba yuk evaluasi dulu, eee, kejadian yang ada di rumah gitu ya. Apakah di rumah anak-anak mendengar atau melihat orang tua atau pendamping yang lain itu marah dengan suara keras, misalnya suka berteriak, meminta dengan suara keras gitu ya. Atau mungkin anak melihat ayah dan ibu atau pendamping lain itu bertengkar, berdebat, saling menyalahkan misalnya ya. Yang ketiga, atau mungkin anak melihat orang tua marah pada pengasuh. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Misalnya orang tua marah, "Mbak, harusnya nggak gini dong, kalau kayak gini kan nanti anak-anak nggak suka makanannya." Nah, di situ anak-anak akan menyerap, "Oh, berarti boleh ya berbicara seperti itu kepada pengasuhku atau kepada mbakku," gitu ya. "Oh, berarti kalau aku ada sesuatu yang tidak suka dengan mbakku, aku boleh ya komplain dengan cara seperti itu," gitu ya. Atau yang keempat, anak melihat orang tua menegur salah satu saudaranya dengan kalimat yang sarkastik atau kasar. Misalnya nih kita menegur adiknya ya, "Adek selalu deh kayak gini, berantakan, emang paling nggak bisa deh beresin," gitu ya. Nah ini mungkin akan diserap oleh Kakak dan Kakak merasa, "Oh seperti itu ya kalau mau menyuruh adik," gitu ya. Nah, jadi teman-teman apa nih refleksi kita? Semoga jawabannya kita jarang ya melakukan ini ya. Kalaupun jawabannya iya atau kadang-kadang, maka pelan-pelan kita, ubah ya, mana yang kira-kira, memungkinkan untuk kita bisa bicara dengan lebih lembut, dengan lebih tenang, supaya itu juga yang diserap dan ditiru oleh anak-anak. Yang ketiga, penyebab terjadinya sibling rivalry. Nah, ini dia yang sering kurang disadari ya. Tidak ada hierarki atau tingkatan dalam keluarga. Maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman kita sadari ya bahwa setiap anggota keluarga itu sebenarnya punya hak dan kewajiban yang beda-beda. Nah, anak perlu dijelaskan ya tentang perbedaan hak dan kewajiban yang mereka miliki. Misalnya ya, ini baru terjadi nih di saya ya. Kakak usianya udah 5,5 tahun, anak saya yang pertama, Wikan ya. Nah, Kama yang kecil, adiknya itu usianya masih 3,5 tahun. Tentu kewajiban Wikan untuk belajar durasinya lebih lama ya daripada Kama. Dan Kama sehingga hak Kama untuk bermain di luar, hak Kama untuk bermain sepeda itu bisa jadi lebih, panjang durasinya karena jadwal belajar dia di dalam rumah lebih pendek. Nah, kadang-kadang Wikan ini merasa segala sesuatu harus adil. Kalau mama tidak memberikan waktu yang sama untukku bermain sepeda di luar, mungkin artinya mama tidak sayang aku. Mungkin dia punya keyakinan seperti itu ya. Maka perlu mengambil waktu untuk family meeting, untuk meeting keluarga nih gitu ya, untuk menyampaikan ke Wikan bahwa dengan usianya saat ini, dia perlu durasi belajar yang lebih panjang karena sudah mau masuk SD, karena dia sudah lebih bisa, fokus, karena lebih banyak hal yang perlu dia pelajari gitu ya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa hak dan kewajibannya itu tidak sama. Atau yang lain misalnya, oh ayah sama ibu boleh tidur lebih malam ya, karena, ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu. Atau misalnya kakak boleh bermain sepeda lebih jauh dari adik, karena lebih besar dan lebih dapat bertanggung jawab. Dan ini perlu kita sampaikan ke anak-anak supaya mereka tidak selalu menuntut hal yang sama.
Oke, atau mungkin kalau adiknya masih bayi, kita bisa katakan bahwa memang adik belum masih, disuapi karena tangannya belum cukup bisa untuk mengarahkan sendok dan makanannya ke mulut, gitu ya. Oke, nah penyebab berikutnya adalah, ini yang tadi saya, sampaikan ya, anak merasa kebutuhan dan keinginannya itu diabaikan, atau ditolak, gitu ya. Nah, ini flow-nya yang bisa kita coba, pahami ya. Jadi pada saat terjadi pertengkaran, nah seringkali kita langsung datang, "Kenapa sih ini kok, berantem aja?" Gitu ya. Nah kita seringkali tidak tanya dulu, tidak mendengarkan dulu sebetulnya apa yang mereka mau, apa yang sedang mereka bicarakan gitu ya. Kita langsung menghakimi gitu ya, "Kamu sih selalu nggak mau kalah, kamu sih selalu cari gara-gara." Sehingga mereka merasa, "Aduh perasaanku nggak dihargai ya, mama atau papa nggak bisa ngerti ya apa yang aku rasakan, padahal aku tuh kesel banget adik nyenggol, menara Lego yang udah aku buat," misalnya gitu ya. Kita cenderung langsung menasehati sehingga anak merasa aku nggak dimengerti, aku diabaikan gitu ya. Ketika mereka punya rasa ini, mereka akan makin mengeluarkan perilaku negatif ya, makin ngegodain adiknya, makin susah disuruh, melakukan sesuatu sesuai rutinitasnya sehingga kita makin marah. Nanti kita makin marah, muter lagi ke sini ya. Kita makin marah, kita nggak mau ngedengerin, mereka makin nggak bisa, menghargai gitu. Nah, ini caranya bagaimana? Nanti kita belajar cara untuk berempati, mendengarkan mereka, dan berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Jadi, coba nanti kita refleksi ya teman-teman, kalau dari hasil pengamatan kita, dari beberapa faktor yang tadi saya sampaikan, kira-kira apa yang menjadi penyebab utama pertengkaran, saya mungkin nggak sampaikan sibling rivalry dulu ya, tapi pertengkaran. Pertengkaran yang biasanya terjadi atau komplain-komplain dari kakak atau dari adik gitu ya, penyebabnya kira-kira apa, ya. Lalu teman-teman boleh juga untuk coba menuliskan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki faktor penyebab itu. Misalnya, membuat aturan yang lebih jelas, mengkomunikasikan ke kakak tentang hak dan kewajiban yang berbeda misalnya. Atau, sesimpel saya mau memperbaiki dengan cara memberi contoh dan memberi teladan untuk berbicara dengan lembut ke keduanya, misalnya begitu. Nah, jadi teman-teman, ketika ini ya, menggarisbawahi ya, bahwa ketika anak itu merasa dia dipahami gitu ya, merasa orang tuanya mengerti, merasa orang tuanya memberikan cinta tanpa syarat gitu ya, mereka merasa, penuh gitu ya, dan ini adalah, pertolongan pertama untuk kondisi emosional mereka. Jadi rasa simpati kita, rasa empati kita ini pertolongan pertama untuk kondisi, emosional mereka, dan ini bisa menguatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif mereka.